Mirip dengan REV lah ya kalau kalian familiar yang di 27. Tapi dia punya range yang lebih jauh di 320 km. Rasa berkendara dari si isi3 ini bisa dibilang mirip-mirip dengan C3 internal combustion. Entah kenapa gimana caranya Citroen mampu mengengineer sebuah mobil EV, rasa berkendaranya bisa mirip sekali dengan mobil internal combustion-nya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah C3. Tapi apa yang beda ya? Ya, ternyata C3 yang terbaru ini adalah varian elektrik dari sebuah Citroen C3 yang sudah diluncurkan terlebih dahulu. Ya memang, pertama kali diluncurkan di Indonesia, pertama kali Citroen C3 hanya masuk dengan mesin 1200 cc biasa saja, internal combustion engine. Tapi memang sejatinya di India sana sudah meluncur duluan yang varian EV-nya atau biasa diberikan nama isi3. Nah, kali ini kami diundang oleh Citroen Indonesia untuk langsung datang ke Prancis, ke Paris, tepatnya di Stellantis Design Center untuk melihat langsung Citroen isi3 ini, mobil elektrik paling terjangkaunya Citroen. Nah, simak selengkapnya 5 perbedaan antara Citroen biasa dengan Citroen isi3 pada video kali ini. Yang pertama, yang pasti dapur pacunya dong. Karena kalau Citroen biasa, Citroen C3 biasa itu pakai 1200 cc biasa, kalau ini dia pakai baterai dan juga motor listrik. Baterainya diletakkan di bawah sana, di bawah dari mobilnya, dan pinter banget ya, peletakannya juga sangat efisien, tidak mengganggu size dan space dari kabinnya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan motor listrik yang untuk menggerakkan 2 roda di bagian depannya. Tenaganya di 57 horsepower aja, tapi torsinya lumayan besar di 143 Nm. Kapasitas baterainya di 29,2 kWh, benar nggak terlalu besar-besar banget. Mirip dengan REV lah ya kalau kalian familiar yang di 27. Tapi dia punya range yang lebih jauh di 320 km. Padahal ini mobil yang sebenarnya lebih besar, 4 pintu lagi ya kan. Dengan baterai yang nggak tahu jauh lebih besar dan dengan dimensi sebenarnya dia jauh lebih besar. Ini mobil ini cerdas banget memanfaatkan efisiensi dari baterai yang ia miliki. 29,2 kWh itu hanya membuat berat mobil ini di 1.300 kg saja atau 1,3 ton. Yes, seperti kami pernah jelaskan pada review oli, kami pernah bilang bahwa di oli itu adalah visi gimana caranya membuat mobil listrik supaya seefisien mungkin, sehemat energi mungkin, gimana caranya memanfaatkan baterai yang ada bisa membuat kalian berjalan dari poin A, B, bahkan sampai Z dengan energi yang cukup. Dan itu dicapai dengan Citroen C3. Nomor 2, yaitu adalah desainnya. Yes, sejatinya pada bagian detail-detail, desainnya tuh sebenarnya tidak ada perbedaan. Mulai dari depan, lampunya, bahkan lampunya juga masih tetap pakai halogen ya, dari depan pun. Di belakang pun juga begitu, lampunya juga masih pakai halogen. Desain velgnya, ukuran velg yang juga tidak dibedakan, paling hanya ada di detail-detail kecil yang membuat mobil ini berbeda gitu ya. Mulai dari ada logo I di depan C3-nya, jadi menunjukkan bahwa ini adalah varian elektrik. Dan yang jujur menurut kami agak mengganggu ya, padahal kan ini varian elektrik. Dan ya, varian elektrik harusnya punya port charger aja kan, bukan hybrid. Tapi meskipun dia sudah punya port charger di bagian depan, dia tetap memiliki ini.
Jadi tapi ini dummy aja, nggak bisa dibuka. Bahkan kami sudah cari dari tengah sana, tempat yang biasanya untuk membuka tangki bensin ini juga sudah dihilangkan. Jadi ini sebenarnya ini tidak bisa dihilangkan nih. Ini agak ganggu banget. Bagi kalian yang OCD, ini bakal sangat mengganggu sekali. Tapi overall sisanya, desainnya, semua sih nggak ada perbedaan. Paling hanya pada bagian belakang ada tulisan EC3 dan juga pada bagian samping dekat spion ada tulisan I-nya gitu. Itu jadi perbedaan. Yang ketiga yaitu adalah charging time-nya. Charging time dari mobil ini, dia punya kecepatan untuk mengecas dari 10% sampai 80% hanya di 57 menit. Jadi oke banget ya. Jadi dia sudah juga support fast charging. Memang kelihatan di sini nih, dia ada soket untuk dipersiapkan untuk DC chargingnya. Jadi ada dua kanan bawah. Tapi memang charger bawaannya dia untuk dicas di rumah atau di home charging gitu ya, itu hanya mentok di 3,3 kWh saja. Jadi charger bawaannya dia untuk kita ngecas di rumah itu 3,3 kWh. Tapi kalau kalian menemukan fast charging misalnya kayak di SPKLU, mobil ini sudah bisa mengecas cukup cepat. Jadi much better jika dibandingkan dengan REV yang mana kalau secara kapasitas baterai mereka kebetulan mirip, tapi dia punya fast charging. Yang keempat, transmisi. Yes, kalau di India sana dan juga di Indonesia kan memang untuk yang varian mesin biasa hanya tersedia dalam transmisi manual. Sayang memang belum ada transmisi otomatisnya. Tapi memang kalau di India di mana mobil ini dikembangkan, memang untuk kalau kalian mau ambil transmisi otomatis, kalian kayak diarahkan untuk mengambil yang varian elektrik karena memang varian elektrik ya mau nggak mau pasti otomatis. Dan begini transmisi bentuknya. Dia tidak ada P ya. Dia layoutnya kayak mobil-mobil dengan transmisi AMT, dia nggak ada P. Jadi kalian kalau mau misalnya berhenti harus tetap pakai parking brake seperti ini. Dan dia hanya ada R, N, D, dan Eco saja. Eco ini kalau kami baca-baca dia meningkatkan regenerative braking dari mobil ini sehingga banyak daya yang kembali masuk ketika kita misalnya melepas gas atau coasting dengan mobil ini. Tuh. Dan dari transmisi kita bisa lihat juga di sini. Mau kita pindah ke D, itu semuanya kelihatan di speedometer yang sudah digital ini. Tapi dia nyalanya nih kita bisa pindah D gitu. Tuh ini R dan ini R-nya naik lagi dan ini Eco. Nah, Eco tapi nggak ada tandanya lagi ya. Ini Eco-nya hanya hijau di bagian transmisi saja guys. Jadi bukan pada bagian speedometernya. Hah, tuh. Dan pas gitu. Jadi unik banget ya. Jadi meskipun mobil EV dia banyak mobil manual-manualnya. Yang kelima yaitu adalah fitur-fiturnya. Yes, uniknya meskipun ini adalah varian EV, tapi dia tetap belum tersedia dengan engine start-stop, keyless entry. Belum ada, keyless entry sih memang sudah ada, tapi belum kan yang smart keyless entry. Jadi dia masih pakai kunci gini. Dan kalau kita mau menyalakan mobilnya, dia masih pakai colok-colokan gini. Unik ya. Padahal ini adalah sebuah mobil listrik. Dan kalau kita nyalain ya tetap masih harus diputer. Injek. Ini sudah nyala. Aneh banget. Kami baru pertama kali menemukan mobil EV yang masih diputar kuncinya. Terutama mobil passenger car. REV standard range. Oh, REV standard range begitu ya? Oh iya. Oh, kami belum pernah ngerasain sih. Jadi ini yang paling unik mungkin. Gitu. Nah, dan untuk di speedometernya karena memang sekarang dia ada ya mobilnya EV, dia sekarang ada indikator untuk baterainya. Tapi yang surprise buat kami, indikator baterainya bukan di bagian terluar dari speedometernya. Kami kira bakal menggunakan ujung luar dari speedometernya ya, pakai di sebelah sini. Tapi ujungnya semua tetap di tengah sini. Jadi ibaratnya ini digital, tapi digitalnya cuma tengah kotak kayak square di post Instagram gitu ya. Sisanya di kanan kiri gabut banget ini. Gak ada dayanya atau apa segala macam, semuanya difokuskan di bagian tengah sini saja. Sisanya kita bisa ganti-ganti, kita bisa melihat trip A, trip B, odometer, charging atau baterai kita tinggal berapa persen, kita bisa lihat. Terus juga kita bisa lihat range kita tinggal berapa persen. Jadi kita juga bisa melihat posisi transmisi kita di D, di N atau di R gitu. Dan juga angka kecepatannya. Jadi tidak ada RPM juga tetap sama sekali. Gitu. Unik banget. Untuk layar entertainment masih sama, dia tetap pakai yang juga sudah canggih dari Citroen. Dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto, lengkap banget. Bahkan kami pernah tes perjalanan jauh, dia juga sudah tersedia untuk wireless. Jadi dia bisa wired dan juga wireless. Canggih banget. Dan surprisingly secara sound system dia juga bagus. Dia ada di sini. Untuk power window dia juga semua
sudah ada ya, bisa diakses. Kalau yang 2 di depan diaksesnya dari kanan kiri depan, 2 di belakang aksesnya dari tengah sini gitu. Jok-joknya semuanya masih fabric, tapi sayangnya yang kami agak sedikit sedihkan gitu ya, ini mobil EV gitu ya, minimal dibuat sedikit lebih canggih dengan memberikan pengaturan kaca yang sudah elektrik gitu lah ya. Ini kacanya pengaturannya masih manual, jadi kita even kalau mau ngatur yang sebelah kiri kita harus pakai voice command, jadi kayak bonjour, spion. Sisanya kalau misalnya kayak AC, lain-lainnya, dan juga pengaturan setir yang masih hanya tilt saja, itu semuanya masih sama dengan varian internal combustion-nya. Dan kami lihat review-review di India sana, rasa berkendara dari si EC3 ini bisa dibilang mirip-mirip dengan C3 internal combustion. Entah kenapa, gimana caranya Citroen mampu mengengineer sebuah mobil EV, rasa berkendaranya bisa mirip sekali dengan mobil internal combustion-nya. Which is bagus, karena kami sudah merasakan dan media-media lain juga merasakan bahwa rasa berkendaranya C3 itu luar biasa, underrated banget. Ya nih, Opot di belakang kamera aja ngasih jempol. Karena memang mobilnya enak banget dan tidak seperti pandangan kita pertama kali melihat mobil ini yang kesannya kayak cheap car gitu ya, tapi pas dirasain luar biasa enak. Flying carpet ride. Wah. Ya, gimana kesimpulannya dari review Citroen EC3 terbaru ini? Jadi kalau memang mobil ini bisa dijual bawah angka 400 juta, mobil ini akan menjadi sangat-sangat luar biasa value for money. Tapi memang sampai saat ini kami di Paris mereview mobil ini sebelum saatnya launching, kami masih belum mendapatkan harga yang pasti dari Citroen EC3 ini. Jadi kalau misalnya video ini udah tayang, harganya udah ada, kami akan taruh di deskripsi. Ya, kalian nilai sendiri harganya cocok apa enggak. Minimal spek yang dia punya menurut kami cukup bagus banget, apalagi dengan 29,2 kWh masih bisa menjalankan kalian sampai 320 km. Itu jauh banget. Bagaimana menurut Civities? Keren nggak mobil ini? Tulis kolom komentar ya. Oke Civities, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Citroen ini, bisa lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever pamit undur diri. Terima kasih juga terhadap Rockford Lucknuts yang sudah megangin kamera. Ya, live dari Paris, kami pamit undur diri.